ada yang baru di Sapa Tetangga. Bintang Ico di Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. mantap. Hari Selasa Selasa romansa. kita bakal berbicara tentang hutang piutang. Enggak dong. Selalu ada cerita yang bikin kita hihihaha. Orang lain mah kerja kaya, liburan kaya. Oh iya. Ini kerja tiba. Setiap harinya selalu ada yang beda. Jangan terus lagunya gini. Perdamaian. Itu ada Salis. Seperti leset-lesetin. Ya gimana sih Kak Odi? Yang terus itu. Magadi. Gak cuma kita, tapi juga tamu dan para tetangga. Semuanya ada di Sapa Tetangga. Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 sampai jam 10 malam. Live streaming di Facebook dan Instagram Prima Media Pro. Wanita cantik yang digadang-gadang. Mirip banget sama Amel. Iya benar. Yang digadang-gadang memang mukanya tuh plak-ketip-plak-ketip-pluk gitu. Tipe Halo Amel, selamat malam. Udah tersambung ya? Iya. Oke. Mel, gimana suara kita terdengar dengan baik gak di sana? Jelas? Terdengar dengan baik dong. Iya. Aduh Amel imut banget sih, usia berapa sih Mel? Aku usia 18 tahun. Oh 18 tahun, berarti beda 3 tahun sama aku. Sama Via. Sama Albi beda 4 tahun. Sebelum Masehi. Sebelum Masehi ya. Amel sekarang kesibukannya apa Amel? Lagi kayak biasa sih, jalan kegiatan sekolah. Tapi bedanya ada kegiatan baru lagi gitu. Oke. Kegiatan-kegiatan baru yang kayak gimana nih? Kan sekarang juga pandemi juga sekarang udah mulai longgar ya. Iya benar banget. Kayak aku baru aja rilis kedua gitu. Ya yang ku ingin bebas ya Mel 2 minggu yang lalu ya. Iya benar banget. Iya, aku manggilnya Ade kali deh Amel. Ayang kali ya. Jangan dong kalau manggil Ayak nanti yang punyanya marah. Sama banyak Atau banget teman-teman yang cemburu fanbase-nya kayaknya. marah. Iya, Karena kan teman-teman pasukannya fanbase. Amel banyak banget sih. Amel boleh ceritain dong Amel gimana kisah Amel sampai ada di titik ini Mel. Ini pasti juga banyak ditanyain sama teman-teman media yang lain sih Mel. Ya awal mulanya Amel tuh bisa dikenal sama orang dan juga tiba-tiba orang bisa menyandingkan Amel mukanya Ardila. mirip dengan mendiang almarhumah Bener emang mirip Teknika banget Ardila loh, gitu. Mama Abi. Asal mulanya gimana sih Mel? Ya, jadi awalnya itu aku udah, mungkin yang ini ceritanya aku udah sharing kemana-mana. Iya. Awalnya tuh aku bisa sampai viral kayak gini tuh karena waktu itu aku lagi ngopi sama kakak gitu kan, terus kita cerita-cerita, terus kita mutusin sebelum pulang kita mau foto itu di suatu tempat. Di MRT apa aku lupa gitu. Terus tuh karena di situ emang banyak banget seni gambar-gambar gitu, terus kayak cerita-cerita gitu, karena aku tuh orangnya suka pakai imajinasi buat ngeliat gambar gitu. Jadi setiap aku lihat suatu gambar kayak dia udah ngerangkai kayak sebuah cerita gitu loh, jadi seneng aja gitu, kayak nggak tahu dunia aku sendiri ya, aku nggak tahu yang lain gimana. Cuma di situ abis itu aku foto-foto, terus hujan, jadi akhirnya kita neduh dulu di situ, ketemu fotografer Kak Taufik gitu kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol dikit, aku nggak pede mau difoto, akhirnya ya udahlah coba aja gitu kan. Terus ngambil beberapa foto, terus tentu diarahin karena aku baru pertama kali foto ya itu, terus gak pede akhirnya di post di sosial media, terus rame banget kan. Terus alhamdulillah diundang di beberapa televisi, teman-teman YouTuber yang lain. Dan Mel, untuk Kak Taufik itu sebenarnya memang orang yang dari eksternal atau teman Amel yang terdekat yang kenal? itu baru ketemu tuh di MRT yang Yang tadi lo setelah foto sama kakaknya itu, terus udah itu ketemu sama fotografer tadi ya. Oke. Kak Taufik itu. Apa sih waktu itu pertama kali yang diomongin Kak Taufik itu apa sama Amel? pas aku buka masker katanya familiar, mirip salah satu artis legenda yang dulu gitu.
Tapi emang sebelumnya Amel ngeh nggak? Atau misalkan emang udah banyak juga yang ngomong kayak gitu sebelum Iya, Kak atau Taufik? mungkin teman-teman sekolah juga pernah gak sih bilang kayak Amel mirip banget sama Nika Ardila deh gitu. Iya, teman aku ada yang suka hal-hal yang berbau 90s gitu, terus dia juga bilang aku mirip sama almarhum Nika Ardila gitu. Udah dari lama sih sebenarnya gitu. Cuma aku nggak yakin aja karena pas aku lihat fotonya cantik banget gitu, apalagi waktu itu aku tipe orang yang nggak pede gitu loh. Jadi dibilang itu sama yang cantik banget itu masih nggak pede gitu, masih nggak yakin. Gitu. Jadi oke. Jadi pas sebelum viral tuh yang enggak tuh baru teman-teman sekolah sama teman-teman deket aja gitu kan ya. Dan akhirnya setelah dipotret sama Kak Taufik Taufik tadi. itu ya makin ini ya, makin viral yakin ya. Dan yakin. Atau sampai sekarang juga belum yakin. masih ada ini rasa gimana Kak? Iya masih gak pede aja gitu. Oke. Gak yakin. Mel, sebenarnya ini pertanyaan yang ini ya cukup mendasar juga. Sebenarnya ini anugerah atau memang akhirnya jadi beban berat bagi Amel sendiri gitu. Ketika harus disandingkan dengan Lady Rockers, wanita legend Indonesia, penyanyi Indonesia gitu. Bagi Amel sendiri gimana nih? Ini kesempatan aku buat jelajahin hal baru gitu. Karena mungkin aku jarang berani buat ngambil kesempatan ya. Keputusan juga. Hal baru gitu. Apa-apa tuh kayak enggak nanti aku kayak nggak bisa ngelakuinnya deh gitu-gitu. Terus akhirnya tiba-tiba dikasih anugerah buat hal kayak gini, bersyukur banget, terus pengen nge-explore aja gitu loh. Cuma step by step gitu loh, jadi nggak bisa apa-apa langsung itu. Emang semua kan ada prosesnya juga buat mencapai. Iya benar. Oke. Amel kaget gak Mel pas ngerasa kehidupan Amel langsung berubah gitu ya setelah viral? Ada hambatannya nggak? Hambatan apa tuh gimana? Ya hambatan menjalani kehidupan yang biasanya ya normal-normal aja, terus udah gitu setelah viral kan pasti banyak banget dong ininya yang DM ketika jalan kayak, juga banyak yang minta foto gitu. Pasti dong itu. Tetap sama kayak dulu sih, cuma mungkin perubahan dikit aja, tapi ya tetap sama gitu. Mel, Amel tahu dong kasus kemarin Warkopi itu yang menyanding-nyandingi pengen menyamakan Warkop. Mungkin pernah dengar ya kayak iya. Nah, ini gimana nih Amel akhirnya juga kan kalau Abi lihat vlog-vlognya juga sempat silaturahmi ke ibundanya dari almarhumah ya. Iya. Itu gimana tuh? Kan ada juga mungkin caranya akan salah ketika Amel dipublish duluan tapi tanpa minta perizinan gitu loh ya. Ya gak sih? Nah, ini gimana nih? Kalau Amel sendiri gimana nih ininya? Waktu itu kejadiannya? Iya, waktu itu alhamdulillah banget hari kedua setelah viral mungkin ya. Aku langsung diketemuin orang yang bisa ngehubungin aku langsung sama keluarga dari almarhum, namanya Martinko gitu. Nah, ini kenal dekat banget sama keluarga almarhum. Akhirnya kita keluarga almarhum lagi ada urusan mau ke Jakarta, kita ketemu silaturahmi, ngobrol-ngobrol, ternyata baik juga, ramah banget dan sangat hangat menerima orang baru gitu. Ada beberapa keluarga yang mungkin sempat melihat fotonya, tapi ada juga yang langsung ngelihat Amel di lokasi pada saat itu. Maksudnya gimana? Gini, ada mungkin waktu itu ketemuan sama keluarganya almarhumah ada berapa orang? Waktu itu lengkap sih, cuma ada yang kurang, ada yang nggak datang juga waktu itu karena kan urusannya mungkin berbeda-beda ya. Iya. Ekspresinya gimana Mel keluarga almarhumah itu ketika melihat Amel? Kenapa? Ekspresi keluarga almarhumah itu gimana pas waktu melihat Amel? Aku kurang merhatiin sih, soalnya aku yang excited gitu. Oh iya sih, iya juga sih, iya. Pasti mereka juga langsung pada excited juga. Tapi sempat tanya-tanya nggak sih sampai sekarang akhirnya tahu nggak Mel ada orang yang memang kayak bengong gitu ngeliatin Amel terus kayak misalkan nggak percaya gitu.
kurang begitu tahu ya, soalnya kalau ketemu orang mau siapapun itu pasti aku yang excited gitu loh. Jadi oh iya. Tapi pasti Kang Abi dengan Kak Amel ya yang mukanya tuh sama banget persis sama Nika Ardila gitu ya. Itu tuh benar-benar mengobati rasa kangennya para penggemar tahu. Iya sih, parah banget. Tapi di sisi lain kan keluarga yang merasa kehilangan pada saat itu. Iya. Iya enggak? Terus ngelihat lagi sesosok wanita muda cantik yang mirip banget dengan putri mereka gitu yang hilang gitu. Jadi pasti ngerasa langsung terobati banget. Waktu itu berarti Amel belum sempat ada di ditawari untuk merilis lagu ya Mel pada saat itu ya? Iya, waktu itu masih baru banget. Aku juga nggak pikiran bakal keluar lagu gitu. Jadi benar-benar unexpected moment banget gitu. Bingung juga waktu itu mau ngapain juga ya? Iya, bingung banget. Aku kira mungkin ya aku jadi pengobat rindu aja, terus habis itu pengen ngebantu ngobatin rasa rindu yang mungkin kangennya lama banget. Iya jadi sih. Iya pasti. Terus aku nggak expect bakal keluar lagu atau bakal kayak gini. Tapi yang bikin aku seneng momen itu bikin aku belajar banyak hal yang di luar nalar aku, di luar pikiran aku gitu. Oh gitu. Belajar kayak seperti apa tuh Kamel? Contohnya deh, contohnya gimana contohnya? Contohnya yang dirasain. Aku keluarin lagu nih. Terus dulu tuh aku ngeliat kayaknya ngeluarin lagu kayak gampang ya, tinggal bikin video klip terus udah upload gitu. Ternyata perjuangan aku buat nyanyi itu berat banget karena aku bukan orang yang pede. Aku takut, aku terlalu overthinking orangnya karena takut penilaian anak muda banget. Terus aku takut nggak sesuai harapan banyak orang gitu. Jadi buat buka suara tuh, buat nyanyi dan dapet feel-nya itu susah banget buat aku. Jadi benar-benar aku makasih banget dukungan dari banyak orang gitu. Bikin video klip, walaupun video klipnya kelihatannya cuma bentar doang, tapi di balik video klip tuh banyak proses yang berat dan rintangan yang dilewatin. Dunia gitu. Baru ya Mel akhirnya ya. Iya benar banget. Boleh dong Kak Mel ceritain juga pas proses pembuatan lagu juga. Enggak, ini akhirnya kita balik laginya ke sini, laginya. Tadi seperti pertanyaan Abi, Mel ketika banyak orang menyanding-nyandingkan Amel dengan almarhumah, itu tuh anugerah atau bahkan jadi beban berat. Oh iya, baik sih. Iya enggak? Beban beratnya jadi banyak ekspektasi orang di luar tuh tinggi terhadap Amel juga ya Mel. Iya mungkin karena sosok almarhum itu sosok yang mempunyai banyak talent seperti talent acting yang sangat bagus, banyak loh. Jadi mungkin karena perspektif orang tuh ngelihatnya karena udah mirip, coba ngelakuin hal yang sama gitu. Tapi kan semua itu butuh proses gitu, nggak mungkin pasti. Benar. Butuh waktu. Buat nyanyi itu butuh proses, jadi gitu. Buat segala hal butuh proses gitu. Tapi Amel nikmatin prosesnya kan? Iya pasti. Pasti kan. Mel, kita runut lagi deh dari misalkan Amel pertama kali difoto, terus hari kedua viral, Amel ketemu sama keluarga dari almarhumah. Nah setelah waktu itu memang langsung ada undangan dari media-media nasional atau Amel ditemuin dulu sama orang label pada saat itu? Waktu itu aku dibantu bunda sih, jadi apa-apa langsung ke bunda, terus nanti sama bunda diobrolin. Jadi mungkin banyak ya. Jadi waktu itu Amel ke TV dulu atau ke teman-teman label dulu akhirnya ada yang nawarin atau gimana? Waktu itu dari diundang ke TV mungkin dulu ya. Diundang ke TV dulu, oke. Label gitu. Dan baru ditawari oleh salah satu label itu di tahun 2021, 2020. Aku viralnya tuh dari Juni 2021. 2021. Oke. Iya. Berarti pas
ditawarin orang label bulan apa kira-kira? Bulan apa Mel akhirnya sign untuk merilis single? Bulan kedua kayaknya ya, bulan Juli kalau nggak salah. Bulan kedua Oke. setelah viral ya. Iya benar banget deh. Bulan Juli terus ketemu, terus apa ya, benar-benar butuh, aku tuh orangnya harus diyakinin dulu gitu. Oh Jadi iya, bagus. lama banget. Karena rasa insecure itu ya Mel ya. Overthinking itu. Overthinking juga. Parah banget jadi terus diyakinin dulu, terus mungkin ada yang masih bertahan, ada juga yang mungkin kayaknya tiap orang kan beda-beda aja gitu. Jadi aku harus diyakinin dulu, terus makanya terus karena sehati mungkin ya, terus enak aja gitu di sini tuh kayaknya di label TA Pro Musik gitu. Iya, Mel waktu itu ditawari siapa orang yang paling bikin Amel yakin gitu? Sampai yakin banget gitu. Oke, aku nggak boleh rilis insecure lagu lagi dan rilis lagu. Mungkin nggak tahu ya, aku orangnya terlalu berperasaan gimana. Aku cuma aku senang sama orang yang tulus gitu. Oke. Atau kenapa aja, terus mungkin label ini aku ngerasa tulus banget. Terus Memang sebelumnya Mel ada tawaran dari macam-macam label juga, banyak label juga. ada beberapa ya. Oh jadi akhirnya Amel juga waktu itu sempat ketemu dengan beberapa label, ketemuan dan Amel akhirnya memutuskan untuk memilih di label TA Pro Musik. Iya. Oke. Iya sih, tempat yang nyaman ya Mel, tempat yang ibaratnya enak juga gitu untuk berkarya ya. Benar, kan ada pepatah bilang kalau misalkan tempat yang buat kamu nyaman, bukan yang kamu ngerasa terpaksa ada di tempat itu gitu loh. Iya. Iya Amel bagus banget sih itunya pepatahnya. Mau gombal ya Pak? Mel berarti waktu itu Amel masih sekolah. Iya, aku masih sekolah. Sampai sekarang. Berarti sekarang kelas berapa? Kelas 3 SMA. 3 kelas 3 SMA. Bentar lagi lulus sih Mel. Iya, Kira-kira planning ke depan gimana Mel? Aku planningnya mau ngambil psikolog. Ih. Oh wow, psikolog. Keren. Emang suka ya? Emang suka dari dulu psikolog berbau gitu apa gimana? Mungkin aku tahu rasanya buat sampai di titik umur sekarang aku tuh gak gampang buat ngelewatin semua. Jadi aku appreciate orang, ngasih kredit ke orang, ya like you deserve better and you're not alone gitu loh. Jadi ada aku dan yang lain buat sayang kalian. Itu atas sebenarnya ngambil psikolognya itu memang atas dasar ketakutan dari diri Amel yang akhirnya gue ingin ketemu kalaupun gue nanti udah jadi psikolog gitu ya. Gue pengen menularkan bahwa lu jangan kayak gue zaman dulu gitu. Iya, yang punya insecure dan rasa takut berlebihan gitu ya. Iya, karena ternyata aku baru sadar insecure itu yang ngeberhentiin aku buat maju gitu. Betul. Iya. Kayak gini aku terus di zona nyaman aku kayak gini, aku nggak bakal lewatin banyak hal dan pas nanti aku tua aku nyesal banget karena kenapa tuh aku nggak kayak gini gitu. Benar Mel, lebih baik dicoba dulu meskipun itu misalkan mentok-mentok ya wis. Gitu kan, daripada sama sekali gak mencoba. Iya, dan gak pernah ada kata gagal. Jadi kalau misalkan berhasil mungkin ada ke depannya yang lebih baik lagi. Atau mungkin kegagalan tuh ya keberhasilan yang tertunda gitu kan. Nah Amel pada saat itu ada teman-teman SMA-nya yang bilang Mel mirip karena suka sama lagu-lagu tahun 90-an ya. Terus kemudian ada Kak Taufik yang motoin. Amel sendiri tahu Nika Ardila itu sejak kapan? Single lagu-lagunya? Sejak waktu itu dari sampai orang lain bilang aku mirip, akhirnya aku langsung nanya. Kepo. Langsung kepoin. Emang tadinya Amel suka lebih ke apa sih? Mengarahnya lebih ke suka lagu-lagu musik kayak gimana sih Mel? Kayak sesuai mood aja gitu kayak gitu sih. Paling dominan deh Amel dulu sebelum akhirnya suka sama juga lagu-lagu Nika Ardila. Lu tuh lebih suka lagu-lagu yang folk atau indie atau EDM atau rock gitu gimana? Kalau mungkin aku kurang begitu hafal kayak genre-genre musik, cuma sebutin apa? Apa ya? Kayak Shalon Seven. Oke. Shalon Seven. Keren.
apa ya, banyak banget sih dulu. Terus lagu luar juga, lagu Indo juga. Lagu luar apa tuh Kak? Apa lagu luar Mel? Dulu aku kecil aku sempat ngefans banget sama Michael Jackson. Oh iya, bagus Mel. Berarti referensi nggak salah lagi, referensi Amel udah bagus banget. Iya. Michael Jackson. Apa single yang paling itu banget, yang paling kena banget dari Michael Jackson? Amel? Udah lupa. Udah lupa. Ya? Zaman SD gitu, terus kayak sampai ngumpulin CD-nya, terus kayak kalau ke rumah kakek aku yang di Bekasi pasti harus dengerin Michael Jackson setiap Oh hari. iya. Kalau sekarang yang didengerin apa Mel? Yang sekarang yang paling didengerin pasti almarhumah Nike. Iya, terus ada banyak juga sih. Nah setelah Amel waktu itu diperbincangkan, kemudian sign kontrak sama label. Di pembahasan pertama pasti ada pembahasan gini dong. Ini singlenya mau dibikin kayak gimana ya Amel ini gitu. Di single yang serupa itu konsepnya. Pas single pertama itu aku nggak terlalu diburu-buruin. Jadi kayak aku dibikin kayak nyaman aja ya. Iya, time, terus habis itu nggak apa-apa kalau udah siap ya kita buat, terus kita dibawa aja, jadi nggak ada yang terburu-buru, nggak ada pemaksaan, benar-benar dibuat nyaman banget gitu. Makanya aku baru pertama kali banget ngerasain hal kayak gini, jadi juga terus dibawa enjoy. Makanya aku pas bikin video klipnya juga senang-senang aja gitu, walaupun beberapa kali aku nggak terlalu bisa ngambil video klipnya, tapi aku enjoy karena di situ semua orang-orangnya pada nge-support semua, terus kayak banget ya gitu. Nah si single serupa itu memang atas dasar historinya kejadian yang Amel alami atau gimana nih? Atau memang ada sounding bahwa kemiripan muka Amel, atau serupa itu bahkan menunjukkan ke pengertian yang lain gitu? Memang ada apa pengertian yang lain Mel di single serupa waktu itu? Jadi artiannya ada beberapa, ini yang gue ucapin berbeda. Jadi kalau dia buat aku itu mungkin mewakili hati aku, perasaannya waktu itu sampai bisa viral. Kenapa? Terus habis itu terima kasih juga buat keluarga almarhum dan teman-teman semuanya yang selalu support aku. Terus mungkin serupa juga bisa mewakili pandangan yang berbeda dalam umum gitu loh. Jadi kayak mewakili perasaan banyak orang yang mungkin ngalamin hal yang sama, cuma dalam perspektif yang berbeda gitu. Jadi pandangan yang berbeda, tapi mungkin similar sama apa yang ku alamin gitu. Oke. Dan video klipnya itu ada sosok wanita tua siapa Mel? Ibunda ya? Mami. Mama almarhum. Tuh kan? Almarhum. Itu sampai memang izinnya gimana Mel waktu itu Mel? Bikin video klipnya di mana waktu itu? Ada itu ibunda dari almarhumah ya? Iya benar. Nika Ardila. Itu gimana Mel? Waktu itu kok sampai ibu almarhum sampai mau gitu berkecimpung di dalam video musik Amel? Iya, karena waktu itu mungkin kita izin juga ya, karena kan maksudnya kita nggak mau ada pemaksaan atau tiba-tiba di shoot tanpa izin atau apa. Jadi kita izin pelan-pelan. Kalau nggak mau ya kita ngehargain keputusannya. Tapi alhamdulillah mami dari almarhum mau. Terus habis itu ngeizinin juga dari Kang Alan dan Kang Dedennya. Jadi seneng banget gitu. Jadi, buat memoris juga gitu. Mungkin iya ya. Ini kayaknya gini, Vi. Kalau gue ibaratnya gue yang jadi ibunya almarhumah. Gue tuh kayak gini, ya Allah, iya budak, jadi lahir di tempat lain gitu. Jadi kayak ini kembaran ini gitu. kayak anak gue yang dulu kok sekarang jadi lahir di tempat lain kayak gitu, mungkin bisa jadi perasaan ibundanya begitu. Nah, tapi ada nggak Mel sempet ngobrol dong pasti panjang lebar sama dengan ibunda dari almarhumah Nika Ardila? Ada nggak kata-kata pesan-pesan atau kata-kata yang paling diinget gitu, ngena banget? Mungkin pas pertama kali ketemu aku masih malu-malu, tapi makin kesini aku kalau ketemu sama Mami itu pasti kayak curhat, aku sekolah, aku lakuin kegiatan apa, jadi senang sih gitu, kayak
kayak bener-bener punya keluarga kedua gitu. Jadi pas ketemu mami tuh seneng banget. Terus mami bener-bener yang baik, mami bisa ngasih saran juga buat aku gitu supaya kuat dan semangat terus. Ini walaupun dengan suara doang ya, aku bisa ngelihat gambarin muka Amel tahu seneng itu tahu pas Iya gitu. iya sih. Iya. Sebahagia itu buat mengungkapkan itu. Masya Allah. Iya bener, jadi kayak punya orang tua Iya, kedua, jadi punya orang Vi. tua kedua, keluarga kedua Iya, ya. ada keluarga kedua gitu yang didengarkan, yang mendengarkan gitu. Dan alhamdulillahnya ini berjalan dengan baik dan ibunda dari almarhumah juga masuk di dalam Mendukung video klip. support juga. Iya gitu. Dan kemudian rilislah single yang Ku Ingin Bebas ya Mel. Nah, Iya. Ku Itu Ingin gimana, Bebas Mel? Itu maksudnya gimana Mel? Makna apa tuh Ku Ingin Bebas? Kayak artian yang tadi aku bilangin, kalau dari aku pengen artiannya tuh umum dan mewakili perasaan orang. Jadi misalkan mungkin karena orangnya tuh nggak bisa berekspresi dengan bebas, nggak bisa mengutarakan suaranya, jadi dia berasa dikurung dan nggak bisa bebas. Nah aku pengen dengan lagu itu bikin dia ngerasain dia nggak sendiri dan dia harus bisa ngeluarin suaranya gitu. Jadi jangan dipendam, kamu bisa ngeluarin suara kamu punya hak buat berpendapat dan lain hal gitu. Iya, itu Oke. menggambarkan orang-orang yang insecure kan, kadang merasa terkurung gitu. Nggak bisa dan akhirnya dari lagu ini kayak ngedukung, ayo kamu bisa gitu. Mel di single pertama dan single kedua ini Amel sendiri yang memang pengen lagunya kayak gimana atau memang dari pihak label yang menyodorkan beberapa lagu dan akhirnya Amel juga kan cari kenyamanan nih, cocok nih sama lagu ini, gimana Mel atau gimana? Pemilihan lagu sendiri. Aku nggak tahu kenapa ya, tapi kedua lagu ini tuh emang benar-benar kayak mungkin emang udah dijodohin sama lagu ini ya, soalnya udah dipilihin lagu ini, terus ternyata nyaman sama lagu yang dipilih, makanya emang benar-benar kaget banget gitu. Berarti Emang udah jalannya dari atas kayak gitu deh, biar jodoh sama lagu yang kita sama kita nyanyi. lagu yang dipilih juga relate banget dong ya, tapi sama kehidupan Amel juga. Tapi Amel ini juga ikut andil juga gak sih dalam pembuatan lagu? Kenapa? Ikut andil juga gak dalam pembuatan lagu, lirik lagunya? Maksudnya gimana tuh? Misalkan Amel nyumbang liriknya, nyumbang nadanya Amel gitu. pengennya liriknya begini deh. Atau memang ini nadanya diciptain gini. langsung sama pencipta lagunya, full? Langsung diciptain sama Om Domialen. Oke. Jadi emang thanks to Om Domialen aku bisa ngecurahin isi hati yang benar-benar nggak tahu deh, aku juga bingung gimana gitu. Padahal aku Mel, berarti ini tuh memang lagu fresh karena memang Amel curhat. nggak curhat, emang Berarti emang relate. jodohin lagunya begini gitu. Mungkin udah jalan yang di atas aja. Iya sih, iya. Berarti relate kan? Iya, benar. Nah, kalau lagu almarhumah Nika Ardila sendiri yang paling ngena banget di Amel deh. Apa tuh? Boleh sebutin lagu apa aja nih yang paling ngena? Aduh, gila. Aduh, Amel banget nih Iya, gitu. relate banget sama Atau hidup misalkan Amel. kalaupun gak relate banget, suka banget sama lagu ini. Apa tuh lagu favorit dari almarhumah Nika Ardila? Yang Bintang Kehidupan sama Sandiwara Cinta gitu. Sandiwara Jadi mungkin Cinta ya. aku kurang begitu bisa kenapa aku bisa relate. Cuma pas ngedengerinnya kayak ngerasa sehati aja gitu. Jadi ya gitu udah punya gambarannya tersendiri gitu. Cuma susah jelasinnya gimana. Oke, Bintang Kehidupan dan Dan tadi Sandiwara Cinta. Sandiwara Cinta. Mel di single pertama dan single kedua genrenya berubah nggak Mel? Yang dari Serupa ke Ku Ingin Bebas, genre musiknya. Masih sama mungkin ya. Cuma apa ya, artian dan liriknya yang mungkin punya artiannya masing-masing aja gitu. Ya, berarti kan ini ya. Kalau dulu kan Masuknya pop rock ya. Pop rock ya. Amel juga masuknya ke Ini pop rock berarti atau memang genrenya pop rock kali ya? progresif atau gimana Mel? Nyamannya aja sih Oke. gitu. Mm. Ya di situ, kalau di sini gitu. Nah, Amel kan sudah saking banyaknya banget orang di luar sana yang berekspektasi bahwa kayak gini ya, kalau orang tuh kan netizen tuh ya pengen, pokoknya Amel tuh pokoknya harus mirip banget sama iya. almarhumah gitu pasti. Terus lagu-lagunya juga pokoknya harus alirannya pop rock kayak Nika Ardila gitu. Nah, dari Amel sendiri dan juga teman-teman label ini membebaskan Amel untuk misalkan tiba-tiba di single ketiga berubah genrenya.
Misalkan lebih hip gitu ya. Hip hop, Atau misalkan lebih rada ada dance-nya. Gitu nggak Mel? Atau memang tetap dengan pakem musik seperti ini? Alhamdulillahnya teman-teman aku semua tuh pada suportif gitu. Karena kita pemikirannya gini, kalau misalkan sosok almarhum itu nggak ada yang bisa ngegantiin, Betul. termasuk aku. Ya. Jadi ini aku ngelakuin karena aku mau jadi diriku sendiri Iya, gitu. iya, Jadi iya. Betul. kalau ada beberapa kemiripan itu udah utusan yang di atas Anugerah mungkin. itu. Bukan hal-hal yang disengaja juga ya. Iya benar. Aku malahan nggak tahu kalau misalkan aku ngelakuin hal apa terus sikap kayak gimana atau gimana terus ternyata mirip, itu aku sama sekali nggak tahu, itu di luar nalar aku semua. Jadi beberapa orang ngasih tahu ya kok bisa gini-gini, aku juga nggak tahu, aku selama ini jadi itu sendiri gitu. Jadi secara otomatis tidak menutup kemungkinan bahwa single Amel berikutnya pasti ada genre yang Berubah, berbeda. Yang penting pasti. Amel nyaman gitu ya. Iya, insya Allah sih. Tapi kalau Amel sendiri nyamannya sejauh ini sama genre yang gimana sih? Aku mungkin nggak terlalu mikirin gimana ya, mungkin senyamannya aja, terus nanti kalau emang udah nyamannya di sini ya mungkin ya kayak tadi yang aku Di bilang sini. gitu. Mel, udah nerima event-event lagi belum sih? Untuk manggung gitu. Mungkin belum ya, cuma nanti ke depannya insya Allah kalau ada ya jadi surprise aja gitu. Wah, udah ada rencana itu belum? Dirahasiain Obrolan sama tim promo untuk misalkan promo ke radio-radio Iya. gitu Mel? Tur radio gitu. Tur radio gitu. Aku belum tahu sih, nanti aku apa-apa pasti ngobrolin sama Bunda Sama Bunda dulu ya. Oke, jadi aku nanti bisa kontak Bunda ya kalau untuk tanya-tanya. Misalkan Bunda jadwalnya bisa nggak manggung gitu ya? Kesempatan lagi. Iya, atau siapa tahu nanti Amel kita bikinin acara eventnya di sini di Kerawang. Bisa di Karawang Mel. Ntar kita bikin event besar Mel. Bikin Amel perform gitu, kan seru. Insya Allah Kak. Tapi Iya. mau kan Mel, mau untuk ke Karawang sendiri. Belum pede aja mungkin. Belum ya, pede. aku Belum pede, harus Kenapa di- sih, harus Mel? di ini lagi. Ya kita aja yang sebenarnya lagi. tadinya nggak pede on cam begini jadi pede. Kok Mel dipede-pedein aja. Iya. Insya Allah makanya. Iya, gitu. Amel, terima kasih banyak loh udah Ngobrol-ngobrol sama kita di sini, udah menyempatkan waktunya, mengganggu waktu rutinitas istirahatnya Ya mungkin di ya kan. time ya pasti deh lagi di kamar tidur, maskeran gitu nggak Mel? Iya. Iya bener Mel. Mel, promo terdekat ini kemana Mel? Ada promo-promo nggak? Ada dong. Kemana tuh? Spill Jangan dong. dengerin lagu aku ingin website hanya di Teapro Music Production gitu. Dan Oke. satu lagi pesan aku, makasih dan aku bersyukur banget karena sosok almarhum aku jadi termotivasi dan belajar banyak hal. Jadi aku benar-benar makin berterima kasih sama sosok almarhum karena udah bikin aku belajar banyak hal gitu. Ya terima kasih juga nih yang udah nonton live Instagram Mel. Makasih Gila banget. ini pasukan Amel banyak Amel banget. Mel. Iya beberapa mungkin kita sapa ya. Beberapa kita sapa nih. 1.000. Nih, Coba ada siapa aja? Ada nggak ya? Alfiano, Nanya ada juga, Kak. Ardian, ada Debbie, terus juga mana ya Dizky, Suryan Mini katanya harus pede Mel katanya gitu tuh. Disemangatin tuh Mel. Surprise Reza Pahlevi gitu. Asik ada kejutan gitu bilang gitu. Keren Amel. Live Instagramnya hadir Naf Clovers. Love lovers. Iya. Mel sebutan Ada untuk ini Iya gak sih sebutan buat loversnya Amel gitu. atau teman-teman para pecinta pecinta Amel gitu. Iya, aku sebutnya sih selalu teman-teman aku karena udah aku anggap kayak teman-teman sama keluarga aku sendiri gitu. Atau mungkin Mel lovers atau apa gitu nggak ada Mel? Orang-orang yang aku sayang deh pokoknya. Orang-orang yang Mel katanya udah sempat mulai tes perform gitu di Bandung. Belum sih, tapi kalau ada jadi surprise sih pokoknya.
Pokoknya sukses banget Amel, nanti kalau misalkan Sukses, ada Amel. visit-visit ke Kerawang jangan Harus lupa banget mampir ke kita ya. Iya, harus pede, nggak boleh nggak pede. Makasih. Amel, terima kasih banyak, sukses, salam untuk keluarga, salam untuk Bunda juga tadi katanya yang lagi sibuk dan sudah Iya, habis bener. telepon. Ayo Bunda, kapan kirim foto Amelnya? Ayo kapan? Tapi belum ngirim-ngirim ya, tapi udah tadi. Tapi udah sekarang udah Tapi muncul. juga mau minta salaman juga dong. Nanti salamin Mel buat ibunda almarhumah. Iya, keren deh kayaknya memang ya. Aduh, Mel, setelah Ku Ingin Bebas, kira-kira Amel ada kepikiran gak sih untuk rilis single yang kayak gimana? Atau misalkan Amel ini bener-bener yang apa ya, lagu yang benar hasil curhatan Amel gitu? Sendiri gitu. Aku belum tahu ke depan gimana, cuma mungkin mau nyoba hal baru atau mungkin buat keluar lagu baru itu aku masih belum tahu. Jadi insya Allah aja semoga semuanya makin juga amin. Amin. Tuh, salam Karawang, keren katanya semuanya. Ya Tuhan, Mel ini yang lagi nonton di live Instagram ada sekitar 300 berapa Pak? 350 ya? 350. Amel mungkin mau ini itu. mau menyampaikan buat yang lagi nonton live Instagram nih. Boleh sepatah kata dong. Iya, silahkan. Aku terharu banget, makasih banget selalu support aku. Terus makasih juga udah jadi teman yang baik, udah jadi seperti yang baik. Ya terima kasih, kalau bukan karena mungkin aku nggak ada di sini. Thank you. Iya, mungkin next time kita bakal nggak cuma suara doang, tapi juga nanti Harus bakal visual juga ketemu ya, sama ketemu visual, ngobrol langsung. sama Amel. Karena kayaknya juga ada beberapa teman-teman Amel juga ya, aduh kok muka Amelnya nggak muncul Nggak sih, muncul. nggak kelihatan lagi maskerannya gitu. Bener loh, itu cuma dugaan. Jadi bener ya Mel mau kan Mel datang ke Karawang nanti? Iya pasti dong, insya Allah. Iya, teman-teman yang lagi nonton di live Instagram, next time kita mungkin bisa jadi jadwalin lagi untuk munculin mukanya Amel, ya kan? Nanti kalau lagi mampir ke Kerawang, kita ajakin ngobrol untuk Iya. bikin live dan juga podcast di sini. Kita langsung kasih tahu jadwalnya kapan. Iya, Amel sukses, sehat-sehat. Ya, mudah-mudahan nanti lulusnya dengan peringkat terbaik dan Amin. juga ngambil Yang psikolognya jadi juga ya, lancar. semoga lancar, amin. Lancar, singlenya juga makin boom, makin banyak yang nonton juga. Jadi jangan lupa untuk tonton video klip dan juga musiknya Amel di TA Pro Musik ya Mel ya. Pro Musik. Untuk Instagramnya Mel? Instagram aku Melamilia. Mel Mel Amelia. Aku udah follow Mel. Dari kapan tahu fallback ya? Enggak, gua mah nanti ke ibunya aja, Bu. Instagram yang atas nama itu saya ya, Bu. Tolong di fallback. Kan biar makin deket Mel. Yang megang Instagram siapa sih Mel? Amel pribadi atau ada manajemen atau Bunda sendiri? Kenapa? Yang megang Instagram. Instagram. Bunda. Oh Bunda, oke. Teman-teman yang live Instagram, terima kasih banyak ya. Terima Ini kasih, obrolannya udah mau jam 10 malam. Aduh, Ini rasanya udah. pengen nambah 1 jam lagi deh obrolan ini. Boleh kali ya sampai jam 12 malam. Ntar kita jadwalin Amel, lagi. ada yang mau disampaikan mungkin untuk penikmat musik di Indonesia dari Amel? Jadikan musik kamu sebagai iklan kamu untuk terus berkarya ke depan. Dan Oke. buat berkarya lagi ya. Oke. Oke, Amel terima kasih banyak. Amel Amelia dari TA Pro Musik, singlenya Makasih, sukses, Amel. yang serupa dan juga single Ku Ingin Single Bebas. Ku Amel Ingin terima kasih Bebas. banyak ya. Ya kakak-kakak juga sehat terus dan Amin. Amin. Amel pun ya. 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 Dadah. Dah Amel, selamat malam. Silakan Tuh. maskeran lagi. Amel Amelia. Wow, 19 tembus tahun 350 penonton. Rekor Terima kasih banyak yang udah nonton. Makasih yang udah nonton. Di live Instagram dan juga live Facebook. Tadi ada teman-teman dari Bekasi, dari Meikarta. Ada yang dari Surabaya Ada juga Surabaya, ya tadi. Borneo, Kalimantan. Wow. Ya kan, ada yang dari Lampung. Lampung juga. Wow, oke. Dauan. Pasti Pawarengan. Karawang, pasti BMI 1. Ya, Kerawang. Cikupa, ya kan? Sukaseri. Sukaseri, terima kasih banyak seluruh Indonesia dan juga yang lagi ada di luar negeri juga ya. Tadi ada teman aku yang dari ini Yang mana? Toronto. Dari Toronto. Iya, dari Toronto, dia lagi nonton. Kebetulan lagi sambil nyupir. Nyupir, Iya. nyetir. Mobil Nyetir Toronton. Mobil Toronton. Ya makanya gue pikir Toronto di mana? Gak ada deh. Ada gak sih?
Amerika. Iya. Amerika Utara di sebelahnya Amerini loh. Amerani kali ya. Amerani. Terima kasih banyak. Terima kasih juga. Pencinta Nika Ardila, pasukan Nika Ardila, pasukan Amel. Terima kasih banyak. Jangan lupa, ayo dong di subscribe juga tuh channel YouTube-nya Prima Media Pro dan juga di follow Prima Media Pro. Hatur nuhun pisan, terima kasih banyak yang sudah bertugas juga untuk malam hari ini. Betul, ada Kang Abi, ada Via, ada Bintang. Andrian makasih loh udah nemenin tadi goreng cibai. Iya, Odi, Wibi, terus juga terima kasih banyak sekali lagi untuk tadi Cibai Kang Mus, terus juga terima kasih banyak. Iya, jauh-jauh dari Kerawang ya. Untungnya nggak telat kayak yang Singapura Bangsa itu. Ya Allah. Bayu nggak boleh gitu. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman dari TA Pro Musik. Terima kasih banyak untuk CS Pisan lah. Jadi tim promosinya TA Pro Musik itu dulu teman MD, teman musik director, teman radio. Dia curhat katanya, Mang, orang ada ke Jakarta, cenah jadi ini ya, promotion label, sikat lah gas lah. Akhirnya dia cukup lama sekarang di TA Pro Musik. Terima kasih banyak Kang Randy. Para tetangga juga. Kang Randy. Iya. Kang Randy. Makasih Kang Randy. Ya, terima kasih banyak semuanya juga para tetangga. Jangan lupa tonton video-video lengkapnya obrolan kita nanti bakal kita upload di YouTube atau juga bisa di replay lagi video siaran Sapa Tetangga itu lewat fanpage Facebook. Betul. Dan kita juga banyak banget program juga ya, nggak cuma Sapa Tetangga. Ada apa aja Kang Abi? Ada Rumah Kita, Siskamling, Pro UMKM, rekomendasi yang baru. Logonya yang baru jadi ya. Revisi ya, iya. Oh, ada revisian. Yang kena revisi sekali, ya kan? Tag VO-nya tadi yang ya apa? Yang berayun-ayun. Iya, ya, tapi keren tag VO-nya. Terima kasih banyak, Rp500.000 loh tag VO itu. Aku mau 1 juta deh. Tim mixingnya sama masteringnya 500. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih para tetangga. Jangan lupa program-program seru lainnya tadi ada Rumah Kita, Podcast Ya, Pro, Siskamling. Terus rekomendasi yang baru. Apalagi Ndri? Ada Prima Home Shopping. Pro UMKM, Prima Home Shopping. Sapa Tetangga. Ada 7 tuh, udah ada 7, 8 ya? Udah ada 8. Belum lagi nanti bentar lagi Prima Smart Job. Oh iya, Prima ya kan? Smart Job. Prima Gadai. Oh wow, makin banyak Prima Manuk ada. Ya Prima Bird Club. Bakal masuk juga menjadi bagian. Iya Prima BC. Oh, iya, okay. Jimat Sakti dan Keramat Sakti. Gitu. Editornya nih. Terima kasih banyak untuk Adrian juga. Terima kasih Adrian udah gorengin kita Cipai. Iya, dan juga karya-karya kerennya yang bisa nampil di depan ini, lihat dong ya. Running text berjalan dengan mulus itu karena Andrian tuh, desain di sini. Andrian. Bintang juga terima kasih banyak. Terima kasih Bintang. Terima kasih. Selamat malam para tetangga, selamat beristirahat dan ketemu lagi. Jam 10. Yes, Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 sampai jam 10 malam. Dan jangan lupa Siskamling untuk minggu ini kita bakal ada di Pernikahan Indra. Kawin. Udah. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton video lengkapnya di YouTube channel Prima Media Pro. Dan jangan sampai kelewatan Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga, Senin sampai dengan Jumat jam 7 sampai jam 10 malam. Live di Facebook dan Instagram Prima Media Pro.